Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel aku ya. Nah, kali ini teman-teman, aku mau berbagi seputar informasi yaitu tentang CPNS kemarin ya. Selamat aku ucapkan yang sudah tes SKB, yang lulus jadi CPNS 2019. Amin. Semoga teman-teman yang gagal tahun 2021 menyusul menjadi CPNS. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini teman-teman, aku mau kasih informasi tentang apa saja sih penyebab pemberkasan ditolak. Nah, buat yang lulus SKB, nah siap-siap ya, mohon simak dengan seksama. Karena apa? Nah, bisa saja walaupun nanti misalnya teman-teman sudah lulus, nilainya tinggi, di pemberkasan nanti ditolak. Nah, jangan sampai itu terjadi ya teman-teman, karena akan sangat merugikan teman-teman semua. Oke, sekarang kita lanjut saja ke informasinya, disimak ya. Yang pertama, pendidikan di ijazah tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibuka. Nah, jadi buat teman-teman, ini mohon diperhatikan sekali ya, untuk pendaftar-pendaftar nanti nih di tahun 2021 juga, ini juga harus jadi perhatian bahwasanya kita itu mendaftar CPNS harus sesuai dengan apa? Dengan ijazah kita ya. Kalau misalnya kita pendidikan nih bahasa Indonesia, ya kita harus melamarnya atau mengajukannya di formasi bahasa Indonesia ya, pendidikan bahasa Indonesia seperti itu. Karena masih banyak sih ya teman-teman yang dia ijazahnya apa, ngelamarnya di apa gitu kan. Memang masih ada keterkaitan, itu yang membuat dia lolos ke tahap berikutnya. Tapi nanti di tahap pemberkasan itu akan lebih selektif lagi. Jadi buat teman-teman itu mohon diperhatikan ya. Kedua, dokumen tidak lengkap. Nah, jadi ya teman-teman, nanti teman-teman di saat pemberkasan itu harus sering update di instansi yang teman-teman lamar ya, seperti itu. Biasanya kan setiap instansi itu mengupdate apa saja sih dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan atau dilengkapi untuk pemberkasan, seperti itu ya. Jadi itu harus jadi bahan perhatian banget buat teman-teman. Jadi harus sering update di biasanya sih punya website masing-masing ya, setiap instansi itu harus sering-sering dikunjungi, seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai karena keteledoran kita, nah jadi apa, pemberkasan kita ditolak, seperti itu. Perjuangan kita sudah panjang, penantian yang panjang, kita bisa ditolak hanya gara-gara keteledoran atau kesalahan pada diri kita sendiri. Yang ketiga yaitu dokumen tidak sesuai dengan ketentuan yang diminta. Nah, jadi buat teman-teman nih yang kemarin baru saja lulus tes SKB dan dinyatakan memang benar-benar menjadi pemenangnya ya. Nah, itu jangan terlalu buru-buru ya teman-teman. Buru-buru maksudnya di sini kan biasanya kalau misalnya nanti di pemberkasan itu ada yang namanya SKCK, terus surat keterangan kalau kita tuh bebas dari narkoba, terus surat kesehatan dan lain sebagainya. Nah, itu semua jangan terlalu buru-buru. Sudah dibilang tadi di nomor 2, kita tuh tidak kita tuh harus sering-sering mengunjungi website di tempat kita melamar, seperti itu. Karena biasanya ada tanggal-tanggal yang ditentukan oleh pihak instansi, seperti itu ya. Misalnya kesehatan untuk bebas narkoba per 1 September, seperti itu ya. Jangan nanti sebelum, misalnya ini yang kemarin nih masih apa namanya, bulan kemarin, bulan Agustus udah buat. Nah, itu kan berarti kan sudah menyalahi aturan, seperti itu. Jadi sangat sayang ya nanti kan, karena semua juga itu pakai biaya ya. Jadi seperti ada kemubaziran, seperti itu ya teman-teman.
Yang keempat yaitu ketidaksesuaian data pada dokumen-dokumen yang dikumpulkan. Nah, ini juga harus diperhatikan ya teman-teman, dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan di instansi yang teman-teman lamar. Nah, seperti itu. Misalnya apa sih di sini maksudnya? Nama. Nah, bisa diperhatikan ya. Untuk dokumen-dokumen teman-teman itu bisa salah nama, misalnya yang tadinya itu huruf I itu pakai Y, misalnya Hani, ada kan yang pakai Y, Haninya di situ berbeda itunya pun itu tidak bisa ya teman-teman, itu bisa menggagalkan pemberkasan teman-teman untuk menjadi seorang ASN seperti itu. Jadi dari nama itu diperhatikan, mulai dari nama di KTP, nama di KK, nama di ijazah yang paling utama seperti itu ya. Terus di akte kelahiran itu harus disesuaikan, semuanya harus sama ya. Selain itu juga di mana lagi, biasanya di tempat dan tanggal lahir ya, itu harus benar-benar diperhatikan dengan jeli. Jadi jangan sampai tadi seperti yang saya ucap di belakang, dengan keteledoran kita menggagalkan apa yang sudah menjadi keinginan kita sejak lama seperti itu ya teman-teman. Jadi mohon untuk diteliti dulu ya sebelum misalnya mengumpulkan pemberkasan dan segala macamnya. Dan jangan lupa juga biasanya ada batas batas pengumpulannya, misal sampai tanggal berapa seperti itu. Jadi diupdate terus di website instansinya ya, jangan sampai nanti ketinggalan, apalagi itu sudah fatal sekali ya. Nah seperti itu. Jadi ya itulah tadi ya 4 hal yang bisa menyebabkan pemberkasan kita itu ditolak. Jadi buat teman-teman mohon dikoreksi lagi pemberkasannya dengan baik agar bisa diterima dan resmi menjadi ASN 2019. Oh ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, dan nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku dan langsung pemberitahuannya masuk ke handphone teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.